Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan spiritual ya untuk zodiak berelemen udara atau air sign Libra, Aquarius, Gemini untuk periode Januari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi meskipun aku tujukan ya atau aku afirmasikan untuk air sign, tetapi belum tentu resonate buat semua air sign ya, atau Libra, Aquarius, Gemini. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk angel message ya, atau pesan malaikat untuk di bulan Januari untuk zodiak elemen udara Libra, Aquarius, Gemini. Reset your energy. Libra, Aquarius, Gemini, di bulan ini kamu perlu istirahat ya. Luangkan waktu untuk mengembalikan energimu, melepaskan semua beban-beban yang ada. Kamu bisa ambil cuti atau kamu istirahat, bisa ya kamu healing ke suatu tempat yang tenang gitu ya, yang benar-benar sepi, yang di situ kamu benar-benar bisa istirahat ya. Karena kalau kita tuh dalam keramaian itu akan sangat sulit ya untuk mereset energi kita ya. Sama halnya ya kayak handphone ya, kalau terlalu ini mobilitasnya terlalu tinggi itu kan panas ya, pasti butuh kita reset gitu ya, kita matiin dulu biar adem gitu. Kita charge ya, baru kita nyalain dulu. Nah itu sama seperti itu ya, energimu mesti luangkan waktu untuk mereset energi kamu ya, dengan beristirahat dulu ya, dan kembali dengan tenaga atau energi yang baru, yang lebih fit, lebih segar, lebih fresh. Oke. Next untuk terapi healing. Terapi healing ini bisa dilakukan oleh Libra, Aquarius, Gemini ya di bulan Januari ya. Mudah-mudahan ini relate dengan situasi kalian saat ini. Okay, mediumship. You have the natural ability to connect with departed loved ones. Jadi beberapa air sign Libra, Aquarius, Gemini, kamu mempunyai kemampuan yang secara natural, yaitu memang gift, dimana kamu bisa terkoneksi dengan orang-orang yang sudah meninggal, terutama orang-orang yang kamu sayangi ya. Mungkin seperti orang tua, seperti keluarga, sahabat dekat ya, intinya sih orang-orang yang kamu sayangi. Nah, karena kamu punya kemampuan itu ya, jadi ya bisa aja mereka nih datang ke dalam mimpimu menyampaikan sebuah pesan ya. Nah, otomatis dari pesan itu ya kamu bisa menyampaikan ya, mungkin ada pesan buat saudara, buat keluarga, atau ada keinginan-keinginan dari mereka yang udah meninggal ini yang belum terpenuhi, mungkin mereka sampaikan ke kamu lewat mimpi karena kamu punya kemampuan untuk itu. Atau mungkin ada lagi yang kemampuan yang lebih lebih peka, lebih sensitif, mungkin nggak lewat mimpi atau ya pesan-pesan yang lain ya. Intinya sih
kamu punya kemampuan untuk terkoneksi dengan mereka-mereka yang kamu sayangi yang udah meninggal, maka ya kamu akan mendapatkan pesan. Jadi kenapa ini menjadi healingnya kamu? Karena kamu dengan sebagai medium ya, kamu bisa menyampaikan pesan, ya otomatis kamu membantu. Nah, ketika kamu bisa bermanfaat, di situ meningkatkan vibrasimu. Oke. Kita lanjut untuk wisdom message ya, atau pesan bijak buat Libra, Aquarius, Gemini untuk bulan Januari. Oke. Perseverance, tentang kegigihan, kebulatan tekad ya. Semangat. I know that I can do whatever I set my mind to. Jadi kamu harus sadar bahwa kamu bisa kok ya mewujudkan apapun yang memang sudah kamu planning, sudah kamu rencanakan, sudah kamu tata, kamu atur dengan rapi ya, atau sudah kamu mindsetkan nih, udah kamu tanam di pikiranmu. Nah, kamu harus percaya diri, kamu bisa mewujudkan itu dan kamu mampu, kamu bisa ya. Oke, selanjutnya aku menyampaikan pesan spiritual. Oke, yang pertama, Star Mother. How can you mother yourself? Ya, pesannya adalah bagaimana cara kamu menjaga dirimu sendiri selayaknya seorang ibu yang menjaga anaknya, itu ya. Dimana seorang ibu itu kalau sama anak itu kan ngejaga banget ya. Jangan sampai anak itu sakit, telat makan, jangan sampai kesusahan gitu kan, jangan sampai disakiti orang lain, dikecewakan ya, jangan sampai tidak terurus ya, jangan sampai nggak bahagia. Nah, perlakukan dirimu ibarat seperti ibumu menjaga kamu ya. Jadi self love, pasti rawat dirimu daripada ngegalauin, overthinking ya, orang-orang yang belum tentu mikirin kamu. Pikirkan aja diri sendiri, manjakan dirimu, percantik dirimu ya, bahagiakan dirimu. Kamu traveling ya, kamu treatment, kamu shopping, dan jangan biarkan orang lain punya kesempatan untuk menyakiti kamu atau memanfaatkan kamu ya. Caranya gimana? Ketika kita berdealing dengan siapapun, sebenarnya di awal itu semesta pasti udah kasih clue. Hanya saja kita ketutup sama ego, sama ambisi ya. Contoh nih, kamu berkenalan atau dideketin dengan lawan jenis. Dari awal tuh dia udah nunjukin gelagat yang nggak enak ya. Misal sekali dia pernah ngebohongin kamu, tapi kamu denial, kamu selalu berpikir cuman sekali, nanti dia pasti berubah. Padahal dia akan terus berbohong. Nah itulah ya, akhirnya kamu menyediakan dirimu untuk dibohongin terus-terusan ya. Sama halnya kamu dari awal udah dimanfaatin. Oke, yang pertama mungkin kamu tidak peka, tapi kenapa ketika kamu tahu kamu masih lanjutin terus dengan alibi udah terlalu cinta, udah terlalu sayang, hubungannya udah terlalu dalam ya, seperti layaknya orang dewasa. Itu alasanmu, padahal dari awal sudah pernah dikecewakan, dikhianati, disakiti sekali, tapi masih kamu lanjutkan. Nah itu sama dengan kamu nggak mencintai dirimu sendiri ya. Sedangkan ibu kita ngejaga kita tuh kan jangan sampai ya anak-anak
anak itu disakiti ya. Bahkan kadang ada ya kalau kita curhat, kita diputusin nih sama pacar, kadang ada sampai seorang ibu tuh ngajak ngomong mantan kita atau pacar kita gitu ya, ada masalah apa, kenapa nggak diselesaikan baik-baik dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita berantem sama temen gitu ya, atau kita dikecewain, kita curhat sama ibu ya, seringkali ada yang sampai kayak ibu tuh turun tangan gitu, jangan sampai nih anakku disakiti, atau minimal melindungi dengan memberikan nasihat jangan lagi berhubungan sama dia ya. Tapi kadang kitanya yang ngeyel. Nah, seperti itu. Jadi jagalah dirimu sendiri seperti ibu menjaga ya, menjaga kamu. Jangan biarkan dirimu disakiti, dikecewakan. Jangan beri kesempatan orang lain untuk memanfaatkan kamu ya. Jangan sampai kamu sakit. Jaga kesehatan kamu. Jangan jatuh sakit hanya karena diputusin, hanya karena overthinking, mikirin seseorang, ngegaluin seseorang ya. Oke, itu untuk pesan yang pertama. Yang kedua, pesan spiritualnya, trust the niggle. What is the niggling feeling trying to tell you? Akan ada clue, petunjuk-petunjuk atau pesan yang datang kepadamu. Bisa itu datangnya lewat firasat yang kamu rasakan, insting, feeling, intuisi. Nah, jangan abaikan ya, percayai itu, karena petunjuk-petunjuk dari semesta lewat firasat kamu yang tiba-tiba kayak ngerasakan akan terjadi sesuatu nggak enak, atau kok feeling aku ngerasa nih orang ada sesuatu yang disembunyikan gitu ya, atau ada kayak ada yang nyuruh kamu tuh, intuisi. Nah, itu jangan diabaikan, karena memang menyampaikan sesuatu hal yang pastinya bertujuan untuk menghindarkan kamu dari bahaya atau keburukan ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. The crumbling, what are you clinging on to? Apa yang kamu pegang teguh, pertahankan ya. Kalau menurut kamu memang itu sebuah prinsip, tujuannya baik, dan itu untuk kebaikan kamu, pertahankan ya. Jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Kalau memang kamu rasa itu sesuatu yang prinsip, pertahankan ya. Jadi pesannya itu, kita tuh kan dalam ngejalanin itu kan, ngejalanin hidup tuh kan punya prinsip ya. Satu contoh kayak prinsipku, aku nggak mau mengambil kebahagiaan orang lain. Nah, ketika ada yang merayu kamu ya, sedangkan ya katakanlah dia udah milik orang lain ya, tapi dia merayu kamu dengan begitu masif ya, mengumbar kata-kata cinta, kamulah satu-satunya, aku dengan pasanganku nggak bahagia, nggak harmonis ya, dia ngejelek-jelekin pasangannya, kamu dikasih harta segala macem ya, dihujani dengan hadiah, perhatian dan sebagainya. Tapi kalau kamu punya prinsip, kamu pegang teguh ya. Kalau kamu nggak bisa pegang teguh, kamu terpengaruh ya, pasti ada konsekuensinya. Nah, itu satu contoh ya. Dalam pekerjaan ya, mungkin juga sama, jika kamu mempunyai suatu prinsip, kamu nggak mau berbuat curang, kamu nggak mau korupsi gitu ya. Kalaupun ada yang ajak-ajak ya, kamu pegang teguh prinsip kamu ya. Kalau mereka mau ya monggo silakan, kamu nggak perlu takut untuk jadi wah yang korupsi, yang curang, lebih kaya, jabatannya cepat naik dan lain sebagainya ya. Nggak perlu untuk terpengaruh, tetap pegang teguh prinsip kamu. Tapi ya semua adalah pilihan ya. Kembali lagi, kalau memang
kamu nggak bisa pegang teguh prinsip kamu, ya pasti ada konsekuensinya. Jangan sampai menyesal kemudian. Itu, oke? Kita lanjutkan untuk pesan semestanya. Oke, not for you. Jika sesuatu hal itu bukan buat kamu, semesta tuh pasti selalu punya jalan untuk memisahkan, ya. Entah memisahkan, entah hilang, entah diambil orang, ya, atau dianya yang pergi, ya, apapun itu. Mau ini tentang hubungan, pekerjaan, harta, ya, pertemanan. Jadi kalau memang sesuatu hal itu buat kamu, bukan buat kamu, ya kita nggak perlu ngotot untuk mempertahankan, ya. Karena sesuatu hal yang mesti pergi dari kehidupan kita, ya, mesti dia ninggalin, ya, atau kita mesti kehilangan pekerjaan, apapun itu, artinya memang itu tidak baik untuk kita, dan itu cara semesta untuk melindungi kita, ya. Kita akan tahu hikmahnya itu biasanya setelah terjadi, setelah kejadian. Oke, jadi nggak perlu disesali, nggak perlu diratapi. Sedih boleh, ya, tapi jangan berlarut-larut, ya. Healing sewajarnya, ya, tidak dengan berlarut-larut sampai merugikan diri sendiri, ya. Selalu ini ambil pelajarannya, ambil hikmahnya. Oh, kalau dia memang pergi dari kehidupan aku, ya artinya semesta sedang menjagaku, ya. Karena kalau dia terus bersama aku pasti akan ada kejadian yang buruk, misalnya makin tersakiti, misalkan makin dirugikan, seperti itu. Oke, kemudian fleksibel, ya. Cobalah untuk tidak terlalu kaku, lebih fleksibel, beradaptasi, ya, dimanapun kita berada, apalagi kalau di lingkungan baru, ya. Jangankan lingkungan baru, ya, mungkin di lingkungan lama pun, karena apa ya, namanya situasi itu kan terus ada perubahan, ya, nggak mungkin flat, ya. Kita mesti ngikutin perkembangan zaman, kita mesti bisa fleksibel gitu. Di waktu-waktu tertentu memang kita harus memegang teguh prinsip, ya, tapi ada hal-hal tertentu yang kita mesti bisa fleksibel, ya. Kalau prinsip itu mesti kita pegang teguh, karena namanya prinsip itu pasti berkaitan dengan peraturan yang jangan sampai kita melanggar hukum, ya kan. Jangan sampai melanggar kaidah-kaidah yang selama ini diajarkan orang tua. Jangan sampai melanggar agama yang kita anut, kan seperti itu, ya, kalau prinsip, ya. Tapi dalam keseharian kita tetap mesti bisa fleksibel, luas gitu, ya, luas, ya. Nggak berarti terus aku nggak mau nyapa si A, aku nggak mau berteman sama si B karena dia begini-begini. Iya, kita nggak bisa hidup sendiri, ya. Mesti tetap bisa fleksibel, walaupun nggak harus menjadi teman dekat, tapi ya mesti bisa ngeblend, ya, di lingkungan apapun. Oke, karena dengan kita bisa lebih mudah beradaptasi, kita bisa fleksibel, otomatis kita akan bisa diterima di segala kalangan, di semua lingkungan. Jadi mempermudah bisnis kita, rezeki kita, pekerjaan kita, ya, meminimalisasi adanya masalah. Oke, lanjut lagi, ya. Oke, by the book, belajar lagi, upgrade dirimu, ya, bisa dengan baca buku, ya, menimba ilmu, kamu sekolah lagi, ikut seminar, workshop,
kelas, ambil kursus, mau kuliah lagi. Intinya sih semesta berpesan jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Jangan pernah puas dengan apa yang kamu ilmu dan wawasan yang kamu miliki saat ini ya. Mesti terus berkembang, pelajari hal-hal baru, minimal membaca. Oke. Kita lanjut, apa yang mesti dihindari ya, atau apa yang bisa diperbuat ya atau dilakukan. The Devil, ambisi. Jangan terlalu berambisi, karena ambisi itu bisa menjerumuskan kamu. Karena seseorang yang ambisius biasanya akan menggunakan segala cara ya. Jangan sampai kamu terikat dengan ambisi ya. Dimana makanya di sini digambarkan the devil, digambarkan iblis gitu ya. Sama halnya orang yang terlalu berambisi, sama kayak terikat oleh nih energi yang negatif ya. Ini mungkin yang mesti dihindari. Jadi kalau memang sesuatu hal kamu udah perjuangkan nggak bisa, ya udah, artinya memang dia nggak baik buat kamu. Jangan terus ngotot dikejar, karena kamu akan capek sendiri ya. Dan yang pasti kamu akan berada dalam vibrasi bawah ya. Sama kayak halnya kamu nggak bisa ikhlas tuh kayak tersandra oleh energi negatif ini ya. Kemudian juga yang perlu dihindari, batasi berurusan dengan orang-orang yang toksik ya. Bahkan kalau kamu terjebak dalam hubungan toksik, kamu perlu lepas. Kalau memang kamu ingin hidup yang lebih tenang, hidup yang lebih bahagia ya. Hubungan toksik itu ya perselingkuhan, abusive ya. Abusifnya tuh bisa kekerasan verbal ya, mungkin suka maki-maki, ngomong kasar, bisa physical abusive ya, sampai kekerasan fisik, atau hubungan yang sangat mengekang, terlalu posesif, semua dicemburuin. Nah itu toksik yang sebaiknya kamu hindari ya. Sama halnya pertemanan ya. Ya kamu akan bisa merasakan sendiri mana yang pertemanan sehat, mana yang toksik. Nah di situ yang toksik perlu kamu hindari. Oke. Six of Cups ya. Jika kamu berkonflik dengan seseorang, mau itu dengan pasangan, sahabat, dengan keluarga, coba untuk rekonsiliasi ya. Apalagi keluarga, saudara, misalkan orang tua, anak ya. Cobalah untuk menurunkan ego untuk berbaikan ya. Iya, terkadang karena sama-sama ego nggak bisa dia yang salah, nggak bisa dia yang salah, nggak butuh temen, nggak butuh saudara misalnya. At least coba dulu ya. Kita nggak ada salahnya melakukan hal baik ya. Kemudian dari Six of Cups ini mungkin kamu perlu juga melakukan napak tilas ya. Ini bisa jadi healing sih ya. Jadi kamu datengin ke tempat-tempat di masa kecil kamu untuk bernostalgia, ketemu teman-teman sekolah dulu ya. Siapa tahu dari situ ada opportunity gitu ya, menjalin silaturahmi lagi. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Three of Cups. Jangan menyendiri atau menarik diri. Oke, sesekali untuk istirahat gitu ya. Tapi jangan terus menarik diri dari pergaulan. Jangan merasa kayak nggak butuh temen ya, nggak butuh orang lain. Nah, di sini coba lakukan reuni. Nah, ini aku rasa saling berkaitan nih ya, bernostalgia dan reuni. Kamu ketemu atau coba menjalin silaturahmi lagi atau komunikasi lagi ya dengan teman-teman sekolah, dengan teman-teman kerja di tempat yang lama, teman main, teman kuliah ya.
Dan juga jika kamu ada invitation, datang ya, selama itu positif, bukan undangan yang ngadi-ngadi gitu ya. Jadi kalau semacam undangan wedding, undangan ulang tahun, undangan apa ya, mungkin merayakan anniversary atau ya launching apa, grand opening apa, mungkin teman kamu bikin usaha baru ya, kamu datang ya. Jangan aduh males ketemu orang, aduh males ketemu ini itu ya, itu kayak menutup rezeki kamu sendiri. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada kartu deck transformasi, rebirth ya, terlahir kembali, yang artinya apa? Tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk, lepaskan energi-energi negatif ya. Lepaskan energi negatif itu seperti maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, buanglah rasa benci dan dendam ya, kejengkelan atau kemarahan ya, lapangkanlah dadamu, dirimu menjadi seorang yang pemaaf ya, dan kamu sebagai seseorang yang baru, yang lebih bijaksana, lebih sabar ya, lebih ikhlas. Kemudian juga tinggalkan kebiasaan-kebiasaan negatif ya, banyak macam ya kebiasaan negatif. Mungkin kamu addiction terhadap sesuatu ya, atau ya kebiasaan-kebiasaan negatif yang lain juga. Jadi rebirth, terlahir kembali menjadi sosok yang baru. Oke, satu lagi ya. Yap, Page of Cup ya. Akan ada penawaran-penawaran baru, perkenalan-perkenalan baru ya. Jadi terima aja dulu ya, lihat dulu kecocokannya, jangan langsung denial, nggak mau, nggak bisa ya. Jalani, coba dijalani dulu aja ya. Kemudian juga jangan segan-segan untuk memberikan atau menawarkan bantuan kepada orang lain ya, karena dari kamu menanam kebaikan ya, pasti nanti akan baliknya ke dirimu sendiri. Oke, yang terakhir adalah afirmasi yang bisa kamu ucapkan atau kamu lakukan di bulan Januari ini untuk Libra, Aquarius, Gemini. Oke. Let your inner fire warm you, not burn you. Jadi, aku akan membiarkan api dalam diriku untuk menghangatkan aku, bukan untuk membakarku. Nah, ini supaya mencegah kita untuk tidak menjadi seseorang yang ambisius ya. Maksudnya apa nih ya, kita tuh kan dalam diri kita tuh punya semangat, punya ambisi, rasa optimis. Nah, itu biarkan menjadi penyemangat, tapi bukan untuk membakar ya, bukan untuk menjadikan kita ambisi melakukan segala cara ya. Jadi api yang ada dalam diri kita jadikan sebagai penyemangat ya, bukan mendorong kita untuk menghalalkan segala cara ya. Jadi afirmasikan ya, aku membiarkan api dalam diriku untuk menghangatkanku, bukan untuk membakarku ya, seperti itu. Oke, air sign, ini untuk pesan spiritual yang bisa aku sampaikan untuk periode Januari 2024 ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf ya. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.